Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Artinya ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan April. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini tentu kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Di bulan April ini saudara-saudaraku, saya dan Ibu Gembala, Tuhan sudah sambungkan satu usia dalam kehidupan kami. Ada juga jemaat Tuhan, anak Tuhan, saudara kami, adik kami kasih Bapak David Fanggi juga berulang tahun di bulan April ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan besok tanggal 29 kalau tidak salah ya, itu adalah ulang tahun pernikahan dari Bapak David bersama dengan istrinya Ibu Ice, yang telah Tuhan anugerahkan rumah tangga mereka dengan juga buah hati mereka, Leon Fanggi. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, sungguh suatu sukacita yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan hari ini saudara-saudaraku, Tuhan menaruh firman ini dalam hati saya. Satu perumpamaan yang sudah tidak asing lagi, tapi saya percaya perumpamaan firman Tuhan ini luar firman Tuhan ini yang ada dalam Injil Lukas ini, yang walaupun dia hanya sekedar bukan sekedar hanya suatu perumpamaan, tetapi ini benar-benar pasti akan memberkati hidup kita, saudara-saudaraku. Saudara, kita buka bersama Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kalau yang bisa berdiri ya tentu kalau yang di rumah ya tidak apa-apa, saudara boleh menonton video khotbah ini. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu." Nah, saudara perhatikan, ayat 6 ini adalah menegaskan dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Ayat 7, perhatikan bunyi firman Tuhan. "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya kasih judul khotbah pada hari ini, iman yang tidak goyah. Ya, iman yang tidak goyah. Jadi kita tahu perjalanan kehidupan kekristenan kita ini penuh dengan warna-warni ya, penuh dengan banyak halangan, rintangan, tantangan, cobaan, ujian dan masalah. Seperti dalam perumpamaan ini kita lihat ada seorang janda yang meminta kepada hakim untuk membela haknya. Jadi ada satu perlakuan ketidakadilan yang dialami oleh janda ini ya. Entah apa itu kasusnya, entah itu apa masalahnya. Mungkin masalah diskriminasi atau apapun itu ya saudaraku. Tetapi saya percaya puluhan kali kita sudah baca mungkin tentang kisah ini. Bahkan berapa kali juga kita sudah mendengar perumpamaan itu. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru, saudara-saudaraku. Nah, perumpamaan tentang hakim yang tak benar, karena judul yang dikasih oleh Lembaga Indonesia ini, perumpamaan tentang hakim yang tak benar.
Tapi kalau dalam bahasa ini, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, judulnya itu ini, saudara. Judulnya adalah perumpamaan janda dengan hakim. Tapi di sini perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Nah, saudara, perumpamaan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu bersama pelayanan Tuhan Yesus yang 3,5 tahun di tanah Palestina. Pada waktu itu, pada masa itu, selalu Tuhan berbicara kepada murid-murid, kepada banyak orang dengan juga memakai cara perumpamaan. Supaya kenapa? Supaya pendengarnya dapat cepat menangkap. Kalau minggu lalu, saudara-saudaraku, kalau saya mau rewind ulang kembali khotbah minggu lalu, saya sampaikan dengan 3 profesi yang dipakai oleh Paulus untuk memotivasi Timotius, ya. Seorang prajurit, olahragawan, dan seorang petani, ya. Jadi kehidupan sekitar, ya, kondisi alam atau apa saja yang ada di sekitar pada waktu itu dijadikan satu perumpamaan yang tentu di balik perumpamaan itu, saudara, ada nilai kebenarannya di sana. Amin. Yang kita bisa ambil di sana. Tentu setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bukan asal-asal saja, saudara-saudaraku. Kita percaya setiap perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan itu selalu mengandung nilai kebenaran, nilai rohani di sana. Bisa katakan amin? Nah, tentu saudaraku, di balik perumpamaan pada hari ini, kehidupan orang percaya dapat terlihat dari perumpamaan ini. Dan mari kita mau pelajari dan kita renungkan dalam tema khotbah pada hari ini, iman yang tidak goyah. Saudara perhatikan. Saudara, ada 2 poin besar yang akan saya berikan sebelum nanti akan masuk kepada ada sub poinnya di sana. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari yang pertama, yang kita renungkan? Yang pertama, saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ulangi, saudara-saudaraku, yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa itu hubungan pribadi dengan Tuhan? Adalah dialog, adalah komunikasi. Kita tetap terus membangun hubungan ini setiap hari, saudara-saudaraku. Tidak boleh ada hari yang terlewatkan tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Betul atau betul, saudara-saudaraku? Amin? Betul, saudaraku? Iya. Kita tidak boleh terlewatkan sedikitpun berkomunikasi dengan Tuhan. Baik dalam doa keluarga maupun doa pribadi kita. Nah, saudara, itu yang pertama. Kita lihat dulu, saya akan jelaskan yang pertama ini. Dalam konteks perumpamaan ini. Nah, saudaraku, janda dalam perumpamaan ini, seorang janda dalam perumpamaan ini selalu datang kepada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, saudara, kita lihat ayat yang kedua. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bagaimana ya saya mau menjuluki hakim seperti begini, saudaraku? Kalau saya bilang ini hakim yang kejam, pasti tidak. Hakim yang kurang adil, tidak. Karena dikatakan di sini, dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, di kota itu, di kota di mana ada hakim itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, saudara-saudaraku. Yang selalu datang. Jadi janda ini ada satu problem yang sedang dihadapi, ada satu masalah. Kalau dari kalimatnya dia berkata begini, belalah aku kepada lawanku. Jadi ada sesuatu yang menyangkut kehidupan pribadinya, menyangkut yang dinamakan hak azazi manusia itu, terganggu hidup janda ini. Nah, janda dalam perumpamaan ini, saudaraku, selalu datang kepada hakim ini. Datang terus. Saya mau baca ya, saudaraku, dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di dalam ayat yang kedua, Yesus berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli kepada siapapun juga. Tidak peduli, saudaraku. Tidak peduli. Jadi
memang saya bingung, ini hakim memang benar-benar kejam dan bengis saudaraku, dan tidak peduli. Padahal seorang hakim itu, karena kakek saya nih Arno adalah seorang hakim saudara-saudara. Hakim itu harus punya prinsip keadilan dan itu harus mutlak. Tapi dikatakan dia tidak peduli kepada siapapun juga. Ayat ketiga, di kota itu ada pula seorang janda yang berkali-kali saudaraku menghadap hakim itu untuk meminta perkaranya dibela. Tolonglah saya menghadapi lawan saya, kata janda itu dalam terjemahan ini saudaraku. Jadi dia sedang berhadapan dengan seseorang atau mungkin beberapa orang yang dia tidak tahu dengan siapa dia meminta tolong. Nah saudara-saudaraku, karena janda ini selalu datang kepada hakim ini, akhirnya ayat keempat kita bisa baca, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, sempat ditolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Perhatikan saudaraku, akhirnya dia tergerak juga ya. Ayat kelima, namun karena janda ini, apa saudaraku, janda ini menyusahkan aku. Alkitab katakan, Yesus mengatakan dalam perumpamaan ini, karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kalau pakai bahasa sederhana, udah bete hakim ini, udah bosan didatangi terus. Nah, kalau dalam Alkitab bahasanya sehari-hari, tulisnya begini, ayat yang keempat dan kelima, saudara. Beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mau menolong janda itu, tetapi akhirnya hakim itu berpikir, meskipun saya tidak takut kepada Allah dan tidak peduli kepada siapapun, tetapi karena janda ini terus saja mengganggu saya. Jadi di mata hakim ini, janda ini mengganggu dia. Tapi kalau dalam Alkitab kita sekarang dipakai kata dia selalu datang, ya, dia menyusahkan aku. Lebih baik saya membela saja perkaranya. Kalau tidak, ia akan terus-menerus datang dan menyusahkan saya. Saudara, pelajaran pertama, poin penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa itu saudaraku? Mari sebagai orang percaya, terus-meneruslah kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin, saudara-saudaraku. Saudara, janda ini minta dibela haknya. Dia ada masalah. Ada orang yang mengganggu hidup dia. Dia mendapat perlakuan tidak adil dari seseorang yang kita tidak tahu apa itu masalahnya. Bapak Ibu, bukankah dalam kehidupan kita sering seperti seorang janda ini? Kita merasa terganggu hidup kita. Ya, kita merasa terganggu, kenapa? Karena kita merasa, saudara-saudaraku, kita merasa kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Itu bentuk gangguannya. Amin. Jangan kita merasa sebagai orang Kristen sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita merasa sudah sekali selamat, sudah diselamatkan, sekali selamat dan tetap selamat. Tidak, saudara. Dalam hati kita harus ada perasaan terganggu, saudaraku. Terganggu apa? Karena kita sadar kita hidup tanpa Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apapun juga, saudaraku. Amin. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka itu mari, saudaraku, setiap saat, terus-menerus, dalam tanda kutip ya saudaraku, kita selalu datang kepada Tuhan. Kalau pakai istilah perumpamaan ini ya, menyusahkan aku, mengganggu aku. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya pakai bahasa ini ya, saudara setuju kan? Biarlah kita, tapi pakai tanda kutip saudara, selalu mengganggu Tuhan, menyusahkan Tuhan. Dengan cara apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saya percaya orang tua, bapak dan ibu yang punya anak, setiap hari saudara tidak akan pernah bosan untuk berdialog dengan anak saudara. Atau anak saudara berdialog dengan saudara itu tidak akan pernah bosan. Amin. Pun demikian kita. Jadi yang poin pertama saudara-saudaraku, saya mau berkata, mari kita terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada semacam terus komunikasi yang tetap terus intens kita lakukan dengan Tuhan. Perumpamaan ini mengajarkan kita, seperti Yesus bilang di ayat pertama,
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Sebenarnya di ayat pertama ini pun adalah salah satu kuncinya. Untuk menegaskan kepada mereka, ayat pertama, apa dikatakan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa, saudaraku? Tidak jemu-jemu. Bahasa Indonesia yang dipakai, bahasa Alkitab, bahasa Indonesia masa kini yang dipakai adalah Alkitabnya dipakai, bahasa Alkitab masa kini dipakai kata, setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Janda ini, saudara-saudaraku, bisa dikatakan sudah tidak tahu malu, sudah tebal muka, karena merasa dia mendapat perlakuan tidak adil dari orang yang bermasalah dengan dia. Dan dia datang kepada hakim yang tidak takut Allah, saudaraku. Perhatikan, dia datang kepada hakim yang tidak peduli kepada siapapun juga. Saya bingung ya, orang kayak gini bisa jadi hakim, tapi ini perumpamaan. Saudaraku, kadangkala kita ada mengalami keputusasaan, ada menghadapi ketakutan, kecemasan. Pernah saudara alami itu? Halo Bapak Ibu, pernah saudara alami itu? Saya mau berkata, demi nama Tuhan Yesus, kalau engkau ada di titik saat engkau berputus asa, engkau menemui jalan buntu, firman Tuhan mengatakan, datanglah kepada Dia dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak berputus asa. Amin, Bapak Ibu. Dunia ini adalah dunia yang jahat. Dunia ini penuh dengan segala tipu daya, Bapak Ibu. Kita tidak bisa dan tidak boleh bergantung dengan manusia, firman Tuhan katakan. Kita tidak bisa berharap dan mengandalkan manusia. Pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Jadi yang pertama, penekanan saya untuk poin yang pertama adalah terus-meneruslah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah dalam tanda kutip ya saudaraku, kita selalu datang kepada Tuhan, selalu menyusahkan Tuhan, dalam tanda kutip tentunya. Amin. Biarlah Tuhan menjadi tempat curhat kita, tempat keluh kesah kita. Tadi kita nyanyi lagu apa? Firman-Mu. Apa? Firman-Mu berkata kau selalu beserta. Bapak Ibu, jangan berputus asa. Kalau sampai hari ini engkau ada di masa, di kondisi sedang mengalami keputusasaan, saya mau berkata kepada engkau, tetaplah engkau menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetaplah engkau berdoa, jangan berputus asa. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua di dalam ayat ke-6 dan ayat ke-8. Nih, ya kita baca ya. Ayat ke-6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Nah, ayat 6 ini saudara-saudaraku, untuk mengunci, untuk menutup ayat 1 dan sampai ayat 5. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Jadi kita harus perhatikan, kita harus lihat apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Yang dikatakannya ada di dalam ayat yang kelima, saudara. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Baiklah apa? Aku membenarkan dia. Saudara, akhirnya hakim yang tidak takut Allah ini pun mau membela dia. Sebelum masuk poin yang kedua, saya mau berkata kepada saudara, ya, saudara percaya tidak, suatu saat Tuhan punya waktu yang indah bagi hidup saya dan hidup saudara. Amin. Tapi bagaimana caranya? Kita akan baca ayat ke-7-8. Tidakkah Allah, ini dia, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, sama seperti hakim tadi, karena terus didatangi oleh janda ini. Akhirnya dia juga jadi bosan, dan akhirnya dia berpikir, aku lebih baik akan membenarkan dia. Ayat ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Ayat 8, kita baca, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Segera, saudaraku.
Akan tetapi, ini saudaraku perhatikan. Ayat 8 ini saudara tidak boleh kesampingkan. Saudara simak baik-baik. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, sebelum masuk penjelasan yang kedua ini, saya mau baca dari Alkitab bahasanya sehari-hari. Bunyi dari ayat 6, 7, dan 8. Bunyinya demikian. Ayat 6. Lalu Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil itu. Saudara harus perhatikan. Jadi ayat kelima, sebelum ayat ke-6, saudara perhatikan. Nah, dipakai begini saudara, ada kata, nah, di 7 ini. Nah, apakah Allah tidak akan membela perkara umatnya sendiri yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Kalau hakim yang lalim ini saja, hakim yang apa yang tadi dikatakan, hakim yang tak benar ini saja, hakim yang takut, yang tidak takut Tuhan, yang tidak peduli saja, akhirnya membenarkan perkara janda ini, apakah Allah yang kita sembah pun tidak akan membela perkara kita, saudaraku? Apakah ia akan mengulur waktu untuk menolong mereka? Ayat 8, percayalah. Dikatakan, percayalah, ia akan segera membela perkara mereka. Katakan amin. Tetapi apabila anak manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di muka bumi, di bumi ini? Nah saudaraku, penjelasan untuk yang kedua ini, ayat 6 sampai ayat 8. Tuhan mau mengajarkan kita agar kita menaruh percaya sepenuhnya kepada Dia. Bisa katakan amin, saudaraku? Amin. Tuhan mau mengajarkan kita agar kita menaruh percaya sepenuhnya kepada Dia. Katakan amin. Saudara, ini yang mulai pudar dalam kehidupan orang percaya. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, sepertinya kehidupannya biasa-biasa saja. Punya problem, punya sakit penyakit, punya masalah yang tidak pernah terselesaikan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, bacalah baik-baik kisah perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini, saudaraku. Kalau hakim yang tak benar ini saja pada akhirnya membenarkan perkara janda ini, apakah lebih lagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang besar. Dia akan menolong kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi poin yang kedua ini, Tuhan mau mengajarkan kita agar kita menaruh percaya sepenuhnya kepada Dia. Saudara, saya masuk kepada subpoin yang kecil. Bagian yang kedua ini ada 3 hal. Iman yang tidak goyah dalam kehidupan orang percaya didapat dari apa, saudara? Yang pertama, catat saudara boleh. Yang pertama, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, pengalaman dalam kehidupan ini. Yang ketiga, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena yang poin yang kedua tadi, yaitu Tuhan mau mengajarkan kita melalui perumpamaan ini agar kita menaruh percaya sepenuhnya kepada Dia. Sepenuhnya kepada Dia, saudara-saudaraku. Kepada Dia. Nah, iman yang tidak goyah, iman yang percaya kepada Tuhan itu didapat dari apa? Satu, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini yang saya tadi bilang di pertama tadi juga, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya bagaimana kita mau percaya sama Tuhan? Bapak Ibu penuh dengan keraguan. Kamu tidak pernah berdoa, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, kenapa kita bisa saling percaya? Pribadi dengan pribadi. Karena ada komunikasi. Amin. Ada komunikasi. Yang kedua, pengalaman dalam kehidupan ini. Banyak sekali yang sudah kita alami sejak kita di dalam Tuhan. Nah, itu yang membangun iman kita supaya kita tidak goyah. Yang ketiga, membaca dan merenungkan firman. Kitab Roma katakan, ya, iman itu timbul waktu kita mendengarkan firman Kristus. Katakan amin. Iman timbul waktu kita mendengarkan firman Kristus. Roma pasal yang ke-10. Coba kita buka sebentar. Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10. Ya, kita buka bersama-sama.
Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman saudara, iman seperti janda yang dalam perumpamaan tadi, itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Berkomunikasi dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Dan saudara, pengalaman dalam hidup ini, pengalaman dalam kehidupan ini itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Sehingga tadi saya katakan ada 3 hal, ya, subpoin dari yang kedua ini. Iman yang tidak goyah dalam kehidupan orang percaya didapat dari 1, pengalaman pribadi bersama Tuhan. Yang kedua, pengalaman dalam kehidupan ini. Yang ketiga, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak baca firman Tuhan. Atau kalaupun kita baca juga, kita tidak merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, untuk menambahkan ini saudaraku, saya mau ajak kita untuk melihat dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Saya membaca firman Tuhan ini dari kitab Samuel karena kami kebetulan juga sedang membaca kitab ini. Kami di Beston Doa Malam, kami membaca kitab 1 Samuel, saudara-saudaraku. Samuel pasal yang ke-30, 1 Samuel 30, di ayat yang ke-6. Ya, ayat ke-6. Ini peristiwa tentang bagaimana Ziklag, tempat Daud berada, itu terbakar waktu mereka diserbu oleh orang Amalek. Ya, ayat ke-6 dikatakan begini, dan Daud sangat terjepit. 1 Samuel 36. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini rakyat yang mengikuti Daud ini sudah mulai kendor kepercayaan kepada Daud, karena mereka melihat kota Ziklag itu terbakar dan orang-orang istri mereka, anak mereka diambil sebagai tawanan. Kemudian selanjutnya kata ini, seluruh rakyat itu telah apa saudaraku? Pedih hati. Masing-masing apa saudaraku? Karena anaknya laki-laki dan perempuan diambil, ya, ketahuan. Nah, baca yuk ayat ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, walaupun dalam versi yang berbeda, 1 perjanjian lama, 1 perjanjian baru, tapi ada kemiripan di sini, ada satu kesamaan. Mengapa? Daud timbul rasa percayanya kepada Tuhan Allahnya. Karena Daud sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Sejak dia dipilih Tuhan melalui Nabi Samuel menjadi pengganti Saul, Tuhan sudah banyak menolong kehidupannya. Tuhan pelihara hidup dia. Janda ini saudara-saudara menggedor terus mungkin pintu rumah hakim ini. Tolong aku, tolong aku. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah mundur. Pasang muka tebal. Ya. Dia tahu hakim ini siapa. Saudara, iman yang tidak goyah harus ada dalam kehidupan orang percaya. Kita ada di tengah-tengah dunia sudah akan hancur, saudara-saudaraku. Dan kita tidak boleh hanyut dalam dunia ini. Kita harus punya iman yang kuat, teguh, dan goyah. Jadi, saya ingin berkata, bangun terus hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ingat, Dia tetap ada. Dan satu hari kelak, Dia pasti akan datang. Sepertinya mungkin Tuhan tidak menolong kita, sepertinya. Tapi jangan pernah menaruh curiga dengan Tuhan, saudara-saudara. Itulah sebabnya tadi di awal khotbah saya katakan, kalau kita boleh ada sampai hari ini, benar-benar karena anugerah Tuhan. Saudara, akhirnya apa saudaraku? Dari pengalaman dari janda ini, perempuan ini, akhirnya akan terbentuk sikap hati kita yang selalu percaya kepada Tuhan dan janjinya. Seperti Daud. Janda ini udah sudah mengalami jalan buntu, saudaraku. Dan tak tahu lagi mau ngapain dia. Waktu kita ada di kondisi seperti begitu, saudara, saya mau katakan, kabar baiknya, Tuhan tetap selalu mendengar doa kita. Bukankah tadi Yesus bilang, kamu lihat, perhatikan apa kata hakim itu. Itulah Yesus kemudian bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Ada orang pilihan Tuhan yang siang malam berseru kepadanya
dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menorehkan. Tetapi saudara, waktu Yesus datang, ingat ayat ke-8 kuncinya juga dikunci dengan apa? Ayat ke-8 itu, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, penting ya, cari Tuhan bukan karena engkau juga punya masalah. Cari Tuhan karena memang Dia kebutuhan hidup kita dan kebahagiaan hidup kita. Saya akhiri dengan mengajak saudara untuk membuka Matius 22 ayat ke-14 untuk melihat Matius 22 ayat 14 ini, saudara-saudara, karena Yesus bertanya dalam perumpamaan ini, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Mari kita buka sama-sama Matius 22 ayat ke-14. Dikatakan begini, saudaraku, dalam Matius 22 ayat ke-14, 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Saudara tolong renungkan ini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tadi Yesus bilang, Allah pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya. Biarlah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, kita dipanggil tetapi kita tidak terpilih. Menyedihkan hidup begitu. Dan saya akhiri dengan berkata begini, saudara-saudaraku, ya, ternyata kelak nanti Tuhan datang, tidak banyak orang yang masih percaya kepadanya. Berdasarkan apa yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tadi, dalam ayat ke-8, adakah ia mendapati iman di bumi? Ternyata, saudaraku, dan dikonfirmasi juga oleh Matius 22 ayat 14, ternyata kelak Tuhan datang nanti tidak banyak orang yang masih percaya kepadanya. Banyak pengkhianat, seperti dalam kitab Wahyu katakan. Banyak orang yang murtad tinggalkan Tuhan. Dan biarlah kita tetap jadi orang yang setia kepadanya sampai Dia datang. Amin. Milikilah iman yang teguh, iman yang tidak goyah, seperti janda dalam perumpamaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.